Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang mutlak kebenarannya menyebut bahwa benar terdapat tempat-tempat misterius di bumi ini. Pada video kali ini, saya akan mengajak bersama-sama mencermati sedikit rahasia alam, tempat-tempat misterius dalam Al-Quran dan hadis yang hingga kini belum pernah terpecahkan keberadaannya di bumi ini. Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. Namun jika menghitung bahwa 70% dari permukaannya adalah air, maka luas daratan hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Berdasarkan analisis dengan menggunakan satelit dari data yang diberikan FAO Global Land Cover Share Database, jumlah area yang telah dimanipulasi oleh manusia hanya sekitar 900.000 km persegi. Jika kita juga menghitung lahan yang telah digunakan sebagai ladang, maka jumlah area yang digunakan oleh manusia hanya sekitar 19 juta kilometer persegi yang telah digunakan. Namun berdasarkan pemetaan, 95% populasi manusia hanya terkonsentrasi di 10% daratan bumi. Bagaimana dengan lautan? Tentu masih jauh lebih luas lagi misteri yang masih rapat tersimpan di dalam lautan. Manusia hanya makhluk yang lemah, yang tidak berdaya, takkan pernah sanggup menjangkau misteri-misteri alam. Sahabat jejak santri yang budiman, pada video kali ini saya akan mengajak bersama-sama mencermati sedikit rahasia alam, tempat-tempat misterius dalam Al-Quran dan hadis yang hingga kini belum pernah terpecahkan keberadaannya di bumi ini. 1. Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat nanti, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Kisah tentang telaga Ainul Hayat tersebut tercatat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Dalam Al-Quran telaga ini disebutkan berada di tempat terbitnya matahari, dalam artian tempat tersebut berada di sebelah timur. Namun sampai saat ini masih belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat hingga kini masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasinya. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut sehingga ia masih tetap hidup sampai saat ini. Tak hanya Dajjal, seorang nabi bernama Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum air ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Telaga Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam. Telaga ini berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itu banyak kapal dan orang hilang saat melewati daerah tersebut. Karena di sana para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun jika Pulau Bermuda memang benar adanya, sekali lagi hanya Allah yang mengetahui di mana sebenarnya Telaga Ainul Hayat. 2. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah misteri tembok raksasa yang dibuat oleh Raja Zulkarnain tidak lepas dari keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak bumi. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93 hingga 97 bahwa tembok tersebut terletak di antara dua gunung. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang juga keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Perihal tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini lantas menjadi tempat misteri. Tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar
Cina diyakini sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain. Konon kabarnya, sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini para turis dari berbagai belahan dunia bisa memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok itu dikabarkan dapat dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Tetapi tidak sedikit juga yang mempercayai kalau lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj ada di antara Samarkand dan India. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yakni distrik Hisar, Uzbekistan 240 km di sebelah tenggara Ubohoro. Terdapat celah sempit di antara gunung-gunung bebatuan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Syekh Hamdi juga menyebutkan secara detail dan bukti-bukti penelitiannya ke dalam buku. Namun jika dilihat ulang secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Zulkarnain dengan tembok Cina. Tembok Cina terdapat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain. Dan setelah selesai, beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tiga, Pulau Sokotra atau Pulau Dajjal. Dajjal merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemunculannya kelak dijadikan sebagai tanda datangnya hari kiamat. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahi kekuatan besar sebagai fitnah di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Rahasia soal keberadaan Dajjal sendiri tak pernah diketahui secara pasti, termasuk apakah Dajjal sudah diciptakan atau belum. Namun jumhur ulama meyakini jika Dajjal sudah ada dan tengah dikurung di satu tempat hingga waktu kemunculannya nanti. Mengenai keberadaan Dajjal tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat Nabi bernama Tamim mengatakan ia tersesat di suatu pulau di mana pulau tersebut terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria yang dibelenggu. Kata Tamim, lokasi tersebut berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Mengenai tentang penjelasan tersebut, beredar isu yang beranggapan bahwa keterangan Tamim menuju Pulau Sokotra yang berlokasi di Laut Yaman karena seperti yang diceritakan pulau itu banyak ditemukan binatang aneh dan ditumbuhi oleh banyak pepohonan yang tidak ada di tempat lain serta jarang dikunjungi oleh manusia. Kepulauan ini lokasinya berada 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Lokasinya sangat terisolir sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain di dunia selain di kepulauan ini. Karena pendapat tersebut tidak memiliki dalil yang kuat sehingga banyak ulama yang tidak setuju jika Dajjal dikurung di Kepulauan Sokotra. 4. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Kelebihannya itu antara lain bisa berbicara dengan seluruh binatang dan burung-burung, serta menaklukkan angin, laut, udara, serta jin-jin yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Kemuliaan dan kehebatan Nabi Sulaiman ini dapat dibaca pada surat An-Naml ayat 20 hingga 44. Diketahui bahwa Sulaiman alaihissalam mempunyai kerajaan yang sangat besar dan megah. Harta yang melimpah itulah yang membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi maju pada masanya.
Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai Solomon Temple, istana atau kuil Sulaiman. Berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran, surat An-Naml ayat 44 serta kisah-kisah dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani, Temple of Solomon sangatlah megah. Siapapun yang datang ke sana dipastikan akan terpesona dan terkagum-kagum dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Setelah meninggalnya Sulaiman, istana itu hancur. Namun hancurnya istana Sulaiman itu disebabkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 4-7. Kisah lain menyebutkan jika ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan semara. Kemudian lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunan istananya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi orang Yahudi disebutkan biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu kombinasi dua warna yakni pertemuan dari langit dan bumi. Konon di lingkungan istana Nabi Sulaiman terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Tak hanya itu, istana Sulaiman ini memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini pondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjidil Aqsa. Namun karena pondasinya sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun lagi. Konon katanya, istana kerajaan Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock. 5. Jabal Khuf atau Gunung Khuf. Diceritakan, saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj. Di tengah perjalanan, beliau melihat suatu panorama yang sangat indah. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan itu. Kemudian Rasulullah mengajak malaikat Jibril menghampirinya. Dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar bernama Jabal Khuf atau Gunung Khuf. Al-Alusi, seorang ahli tafsir Al-Quran, mengilustrasikan Jabal Khuf sebagai gunung yang tak nampak oleh mata biasa. Jabal Khuf adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Ashur mengatakan, jika warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Khuf. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Khuf diabadikan dalam surat Khuf. Namun hingga saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya di mana sebenarnya letak Gunung Khuf tersebut.